Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja program PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nita Nuraini SPDI, peserta PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran real teaching sebagai bagian dari uji kinerja. Adapun pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini dilakukan di SDN Pasir Kadu 2, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan materi pembelajaran persaudaraan dalam Islam untuk peserta didik kelas 5. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah, yang diharapkan dapat membubuhkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta sikap saling menghargai antar peserta didik. Semoga melalui kegiatan praktik pembelajaran ini, saya dapat terus mengembangkan profesionalisme sebagai pendidik dan menjadi guru yang berkompeten, inspiratif, serta berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Balik Bu, izin. Izin. Kemana katanya izinnya? Ada acara keluarga. Ada acara keluarga, baliknya ya. Terus siapa lagi yang izin? Tadi balik udah izin. Siapa lagi yang izin? Gak ada lagi. Nggak ada. Ada yang sakit nggak? Gak. Tidak ada. Bagus. Kalau begitu kita doakan semoga urusannya balik cepat terselesaikan, cepat bisa masuk sekolah lagi. Anak-anak, mari kita sebelum memulai pelajaran, kita ada baiknya berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca dan mulai. Anak-anak, tadi ada yang kesiangan tidak? Tidak. Ada yang terlambat? Tidak. Ya, semuanya disiplin, masuk tepat waktu, pakaian rapi, pakai sepatu karena aturannya di sekolah itu harus memakai sepatu, nggak boleh ada yang pakai sandal. Kalau masuk tepat waktu, keuntungannya apa? Yang pertama, kita tidak tertinggal materi pelajaran. Kalau tertinggal materi pelajaran, guru suka apa? Marah kah? Bukan marah, nanti kaliannya nilainya kurang karena apa? Ketinggalan kan? Ketinggalan materi yang diajarkan guru, tidak menyimak jadinya, terus tidak paham dengan apa yang guru ajarkan karena kalian terlambat. Maka dari itu kita harus disiplin masuk kelas. Sebelum ke materi, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, lagu wajib nasionalnya apa? Garuda Pancasila. Silakan berdiri.
setiap makhluk hidup yang beragama Islam. Jadi kita itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya, antara tetangga satu dan tetangga samping rumah satunya lagi bersaudara, karena kita semuanya beragama Islam atau kita Muslim itu semuanya bersaudara. Dasar hukumnya apa? Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Anak-anak, senang gak kalau punya teman banyak? Senang ya? Senang gak kita punya saudara banyak sekali? Senangnya di mana? Bisa berbagi makanan. Berbagi apa lagi? Berbagi mainan. Suka tukeran hadiah gak sama teman? Suka. Nah, teman kita itu semuanya kita bersaudara dalam ukhuwah Islamiyah atau sesama Muslim, sama beragama Islam. Ada lagi persaudaraan antar agama, yang beda agamanya tetap bersaudara karena kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi persaudaraan itu enggak sesama Muslim aja, sesama rekan-rekan kita yang tidak seagama juga kita bersaudara. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat materinya di depan. Silakan disimak ya. Materi kita hari ini tolong disimak ya. Assalamualaikum adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai ukhuwah. Baiklah, mari kita simak bersama. Ukhuwah adalah istilah persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Bagaimana cara membangun ukhuwah? Cara membangun ukhuwah Islamiyah: 1. Ta'aruf, memiliki arti saling mengenal. 2. Tafahum, artinya
persahabatan tadi, ukhuwah Islamiyah. Nah, ini materinya Ibu bagikan, kalian silakan dibaca. Setelah kalian membaca tadi, pasti ada bagian yang belum kalian pahami. Atau kalian sudah paham? Apa yang belum dipahami? Coba. Yang ini silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bu, apa perbedaan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah? Perbedaan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Siapa yang mau menjawab perbedaannya? Perbedaan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Ada yang bisa di sini jawab, angkat tangan. Apa itu? Kalau ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan karena sama-sama beragama Islam, sedangkan ukhuwah wataniyah itu persaudaraan karena satu bangsa atau tanah air. Ya, siapa namanya? Livi. Lipi, benar. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Kalau ukhuwah wataniyah apa tadi? Persaudaraan karena satu bangsa. Gimana, Pak? Siapa yang bertanya tadi namanya siapa? Ya. Dia paham? Ukhuwah Islamiyah sama ukhuwah wataniyah, perbedaannya paham ya? Ada persahabatan atau persaudaraan yang seagama aja, dan ada yang karena satu bangsa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok ini mau bertanya apa? Mengapa kita harus tetap bersaudara dengan orang yang berbeda agama? Mengapa? Mengapa kita harus tetap bersaudara dengan orang yang berbeda agama? Mengapa ya? Ada yang mau jawab nggak? Ya, siapa namanya? Karena kita sama-sama manusia ciptaan Allah, walaupun berbeda agama, kita harus saling menghormati agar bisa hidup rukun. Ya, karena kenapa sih kita itu harus tetap bersaudara walaupun berbeda agama? Karena kita manusia ciptaan Allah yang harus hidupnya harus rukun. Paham ya? Jadi nggak boleh saling bully karena berbeda agama. Iya, aku mah nggak mau main sama kamu mah agamanya nggak sama aku. Nggak boleh ya. Tetap kita bersaudara. Nah, terus kalian juga harus saling mengerti, saling memahami antar suku satu dengan suku yang lain atau bangsa satu dengan bangsa yang lain. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Silakan kalian diskusikan lagi sama temannya, dibuat kelompok ya. Nah, ini udah dikelompokkan duduknya. Ini udah pas ini. Kalian diskusikan lagi dengan temannya tentang yang tadi, persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sesama beragama Islam. Kalau wataniyah, persaudaraan karena satu bangsa dan satu tanah air. Terus ukhuwah insaniyah, ada Islamiyah, ada insaniyah. Insaniyah itu persaudaraan karena sesama manusia. Kalau Islamiyah sesama Islam. Nah, kalau insaniyah itu ya sama manusia ya, baik agamanya berbeda sama kita. Terus kenapa kita harus menjaga persaudaraan? Karena apa? Harus saling menghormati, saling tolong menolong. Terus tidak membedakan antar satu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulannya, persaudaraan itu adalah kunci dari damainya dan rukunnya hidup beragama dan bermasyarakat. Jadi kalau tidak ada pertengkaran, maka
kita akan rukun dan damai. Senang gak kalau di lingkungannya aman, damai? Senang ya. Suka ada nggak yang cekcok tetangganya? Ada perkelahian nggak antar tetangga atau musuhan antar teman? Ada nggak? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada berarti lingkungan kita itu lingkungan yang sehat dan rukun, damai, tentram. Berarti kita juga yang tinggal di situnya juga akan merasa nyaman. Anak-anak, bagaimanakah persaudaraan dalam Islam bisa terjalin dengan baik? Bagaimana itu? Persaudaraan dalam Islam bisa terjalin dengan baik? Ada yang bisa jawab nggak? Persaudaraan dalam Islam Menurut saya dengan saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan teman dan menjaga kerukunan. ya, persaudaraan itu akan terjalin dengan baik bila kita saling tolong menolong, tidak membedakan antar teman. Terus menurut kelompok ini apa? Agar persaudaraan dalam Islam bisa terjalin dengan baik, apa menurut kelompok ini? Ya, persaudaraan karena kita sama bangsa dan tanah airnya sama. Berarti cinta tanah air dan bangsa ya. Kalau bangsa negara lain kita perlu dihormati nggak? Perlu ya, karena di situ adanya ukhuwah insaniyah. Jadi sesama manusia walaupun berbeda bangsa, berbeda suku. Kelompok ini gimana? Persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Kenapa itu bisa terjalin? Karena apa? Karena kita selalu saling menghormati dan saling memaafkan. Nah, kalau sama temennya suka musuhan enggak? Enggak. Kalau itu suka maaf-maafan enggak? Kalau suka berantem, suka maaf-maafan ya. Jadi nah itu kita harus saling memaafkan antar teman agar silaturahmi terjalin dengan baik, agar persaudaraan terjalin dengan baik. Oke anak-anak, dari materi ini ada nggak yang belum kalian pahami? Semuanya ibu harapkan sudah paham ya. Paham persahabatan itu ada persahabatan Islamiyah, ada wataniyah, ada insaniyah. Nanti kalau ditanya di rumah berarti sudah bisa apa itu persahabatan Islamiyah. Persahabatan Islamiyah itu persahabatan sesama orang yang beragama Islam. Kalau wataniyah persaudaraan karena satu bangsa dan tanah air. Kalau insaniyah berarti antar sesama manusia. Nah, itu sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal. Kamu sama ini misalkan sukunya beda. Suku itu apa sih Bu? Nah, dia Jawa, dia Sunda. Berarti bahasanya juga
beda kebiasaannya, pasti beda. Apakah kita boleh berteman? Boleh ya, berteman dengan orang yang berbeda suku. Kamu sama ini misalkan agamanya beda, boleh nggak kita berteman? Boleh, karena itu bagian dari ukhuwah wataniyah, karena satu bangsa dan tanah air, walaupun berbeda agamanya beda. Baiklah anak-anak, ibu harapkan dari materi yang telah disampaikan tadi kalian bisa saling menghargai antar teman, antar sesama manusia, biar kita hidup rukun, hidup damai dan sejahtera di lingkungan kita masing-masing. Siap ya? Siap. Siap untuk berteman dengan siapa aja? Siap. Bersaudara dengan siapapun? Boleh. Senang nggak kalau punya teman banyak? Senang. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini pelajaran kita cukup sampaikan di sini saja, karena waktunya juga sudah habis. Nah, pesan ibu, ingat ya, kita sesama muslim dan sesama manusia itu bersaudara. Oke, ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca surat apa biasanya? Baca surat apa kalau akhir pembelajaran? Apa? Al-Fatihah. Oke, silakan tangannya di depan. Pimpin doa Al-Fatihah. Pimpin Al-Fatihahnya. Ketua kelasnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.